Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Nurhayati. Saya mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1, program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya tulis dari mata kuliah Model Pembelajaran Pengembangan Kreativitas dan Permainan Edukatif Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dr. Hibana SAG MPD. Pada materi pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang teori dan tokoh kreativitas anak usia dini. Nah, memasuki pokok pembahasan, saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama adalah, apa sih pengertian kreativitas anak usia dini? Yang kedua, teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, Ernest Kriess, Carl Jung, dan juga Gestalt. Pembahasan yang ketiga adalah teori humanistik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, Karl Ransom, Rogers, dan Csikszentmihalyi. Pembahasan yang keempat yaitu teori kognitif yang dikemukakan oleh Jean-Pierre Vygotsky dan Brunner. Sedangkan pembahasan yang kelima adalah teori Islam yang bersumber dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian kreativitas anak usia dini. Menurut para ahli, kata kreativitas dan kekreatifan yaitu sama-sama berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil. Menurut Mayesti juga menyatakan bahwa kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang orisinil dan bernilai bagi orang tersebut maupun bagi orang lain. Sedangkan menurut Moreno dan Slameto dalam bukunya, yang penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Primadi Tabrani juga mengemukakan bahwa kemampuan kreativitas secara umum dikenal dari 3 subkemampuannya. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua keluasan, dan yang ketiga adalah orisinilitas. Kelancaran berarti ide yang banyak yang seakan-akan itu mengalir sendiri. Kemudian, keluasan berarti kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai arah. Sedangkan orisinalitas berarti bahwa ide-idenya itu memiliki perbedaan dari ide kebanyakan orang lain. Jadi idenya itu baru. Sekarang memasuki teori kreativitas. Apa sih teori kreativitas itu? Teori kreativitas yaitu yang melandasi pengembangan kreativitas itu sendiri. Nah, teori kreativitas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori kognitif. Dan yang keempat, teori Islam. Pada sub yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang teori psikoanalisis terlebih dahulu. Apa sih teori psikoanalisis itu? Dalam teori psikoanalisis, kreativitas merupakan hasil dari mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai sejak di masa anak-anak atau sejak usia dini. Nah, tokoh-tokohnya sebagai berikut yang mengemukakan teori psikoanalisis. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah orang pertama yang mendalami konsep kreativitas. Freud juga menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan
defense mechanism, yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima. Nah, karena mekanisme pertahanan pencegahan, pengamatan dan cermat dari dunia, dan karena menghabiskan energi psikis, maka biasanya mekanisme pertahanan merintangi produktivitas kreatif itu sendiri. Freud juga berkeyakinan bahwa kreativitas merupakan hasil dari konflik bawah sadar antara dorongan libido, ID, dan superego. Bermain bebas dan regresi anak merupakan aktivitas kreatif. Dia percaya bahwa konflik dan kesulitan dapat memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi kreatif. Tokoh psikoanalisis yang kedua adalah Ernest Crise. Ernest Crise lahir di Wina pada tanggal 26 April 1900. Teori pemikiran Ernest Crise tidak lepas dari sosok filosof Sigmund Freud yang merupakan tokoh utama dalam aliran psikoanalisis. Ernest Crise menekankan bahwa mekanisme pertahanan regresi beralih ke perilaku sebelumnya yang akan memberi kepuasan jika perilaku sekarang tidak berhasil atau tidak memberi kepuasan, juga sering muncul dalam tindakan kreatif. Orang yang kreatif, menurut teori ini adalah mereka yang paling mampu memanggil bahan dari alam pikiran tidak sadar. Seseorang yang kreatif, menurutnya, tidak mengalami hambatan untuk bisa seperti anak dalam pemikirannya. Mereka dapat mempertahankan sikap bermain mengenai masalah-masalah serius dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka mampu melihat masalah-masalah dengan cara yang segar dan inovatif. Mereka melakukan regresi demi bertahannya ego atau regression in the survival of the ego. Tokoh yang ketiga adalah Carl Jung. Carl Jung percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas tingkat tinggi, alam pikiran yang tidak didasari atau dibentuk oleh masa lalu pribadi. Nah, di samping itu, ingatan blur atau kabur dari pengalaman-pengalaman seluruh umat manusia tersimpan di sana. Nah, secara tidak sadar kita mengingat pengalaman-pengalaman yang paling berpengaruh dari nenek moyang kita. Tokoh psikoanalisis yang keempat adalah Mark Wertheimer, atau bisa disebut juga teori Gestalt. Nah, dalam teori Gestalt, kreativitas merupakan suatu kemampuan mental yang dalam pemecahan masalahnya mempunyai fase pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fase persiapan atau preparation fase. Yang kedua adalah fase pematangan, yaitu incubation. Yang ketiga adalah fase penemuan ide atau illumination. Dan yang terakhir adalah fase verifikasi atau verification. Nah, itulah keempat tokoh dari teori psikoanalisis kreativitas anak usia dini. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang teori humanistik. Adapun tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi dalam urutan hierarki tertentu. Kebutuhan primitif muncul pada saat lahir, dan kebutuhan tingkat tinggi berkembang sebagai proses pematangan individu. Kebutuhan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan fisik atau biologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akulturasi atau perwujudan diri. Yang keenam adalah kebutuhan estetik. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini harus dimiliki
oleh setiap individu. Yang kedua adalah Carl Ramsem Rogers. Carl Ramsem Rogers adalah seorang psikolog yang dalam teorinya mementingkan sikap atau bisa menghargai antar sesama dan tidak berprasangka apapun saat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Rogers juga berpendapat bahwa manusia seluruhnya memiliki kemampuan kreatif. Pribadi yang unik akan memunculkan kreativitas anak. Menurutnya, perwujudan kemampuan ini sangat bergantung pada suhu sosial di mana seorang anak itu hidup. Optimistik terhadap hakikat manusia. Mereka meyakini bahwa yang pertama, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk merancang atau mengembangkan tingkah lakunya. Dalam hal ini, manusia bukan pion yang diatur sepenuhnya oleh lingkungan saja. Yang ketiga, manusia adalah makhluk rasional dan sadar dalam bertindak. Tokoh yang ketiga dalam teori humanistik adalah Csikszentmihalyi. Menurutnya, teori ini memiliki ciri utama yang memudahkan tumbuhnya kreativitas, yaitu predisposisi genetis untuk ranah tertentu. Ia juga mengemukakan bahwa yang menandai orang-orang kreatif ialah kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyesuaikan diri pada situasi yang dihadapi untuk melakukan apa yang perlu dalam mencapai suatu tujuan. Adapun ciri-ciri anak yang kreatif menurut Csikszentmihalyi ada 10. Yang pertama, anak memiliki energi fisik. Yang kedua, cerdas dan cerdik. Yang ketiga, membutuhkan kerja keras, keuletan, dan ketekunan. Yang keempat, menumbuhkan imajinasi dan fantasi. Yang kelima, dapat menunjukkan kecenderungan introversi maupun ekstroversi. Yang keenam, selalu rendah diri dan bangga terhadap hasil karyanya. Yang ketujuh, dapat melepaskan diri dari pikiran perbedaan gender. Yang kedelapan, lebih menyukai kemandirian dan sesuatu yang menantang. Yang kesembilan, selalu bersemangat dengan karya-karyanya. Yang kesepuluh, selalu terbuka dan sensitif atas hasil karyanya. Nah, itulah beberapa teori dan tokoh-tokohnya dari teori humanistik. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teori kognitif. Teori ini melihat kreativitas sebagai suatu proses kemampuan kognitif, terutama yang membahas tentang kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak. Adapun tokoh-tokohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, kreativitas anak dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya dan kemampuan berpikir abstrak serta hipotesisnya meningkat seiring dengan tahapan perkembangan kognitifnya. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap pendidik dan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak melakukan aktivitas kreatif yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Misalnya, pada tahap sensori motor, anak dapat melakukan permainan sensorik, sedangkan pada tahap praoperasional, anak dapat melakukan permainan imajinatif dan bercerita. Tokoh yang kedua adalah Lev Vygotsky, atau biasa kita sebut Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia yang meyakini bahwa bermain peran langsung terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Bukan hanya perkembangan kognitif saja, tapi juga berperan bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Tokoh yang ketiga adalah Jerome Bruner. Bruner menekankan pada fungsi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas anak. Lebih lanjut, Bruner juga menyebutkan bahwa yang paling penting bagi anak adalah makna bermain, bukan hasil bermainnya atau hasil akhirnya saja.
Perkembangan kreativitas dan fleksibilitas anak dimungkinkan karena anak mampu bereksperimen dengan memadukan berbagai perilaku baru. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu teori Islam. Pada hakikatnya, kreativitas merupakan suatu anugerah Allah bagi manusia. Sifat-sifat kreatif hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada makhluk-makhluk lain. Kreativitas juga merupakan suatu yang membedakan manusia dari makhluk Allah lainnya. Sifat-sifat kreatif itu memang patut ditanamkan kepada diri manusia karena menurut Al-Quran, manusia diturunkan untuk menjadi khalifah di bumi. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksud dari ayat ini adalah sebagai khalifah manusia bertugas untuk mengelola, merawat, dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan dirinya dan keturunannya. Tugas tersebut hanya mungkin diemban jika manusia memiliki bekal. Bekal tersebut adalah kreativitas. Tanpa kreativitas, kehidupan manusia tidak akan mengalami perubahan dan perkembangan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wan ainayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.